bagi dua, mat tabi'i, mat far'i. Mat far'i itu pada baginya 5 balik. Baca balik 5 balik tu. Mana mat wajib, mana mat jaiz, mana mat iwad, mana mat badal, mana mat arid li sukun, mana mat lain, mat lazim harfi musyabba, mat lazim musakil kalimi, mat silah tawilah, mat silah qasirah, mat tamkil, mat badal, mat iwad. 5 balik, Pak. Salah matnya, salah artinya. Jamalun misalnya. Itu artinya indah. Kalau dipanjangan ya, kalau tidak dipanjangan jamal. Artinya untuk. Nah, ini kan berbeda tuh Pak. Jadi awak jangan menganggap remeh aja panjang pendek matnya udah baca Al-Quran tadi. Mana yang A, mana yang H. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, maka awak mulai hari ini dalam rangka memperingati nuzul Quran itu, hari turunnya Al-Quran itu, mari kita jadikan kembali motivasi. Suatu momen yang berharga bagi kita, bahwa mulai hari ini saya akan pelajari, saya akan baca, saya akan berusaha mempelajari, memahami Al-Quran. Ikonan takwi wa bapak dan ibu. Ati Allah wa ati Rasul. Awak taat kepada Allah dan kepada Rasul. Solat misalnya Pak Bu. Ambo masih banyak mencaliak. Awak nan duduk tasyahud akhir. Itu rukun tu Pak. Duduk tawarruk. Bah duduk tawarruk tu. Masih banyak duduk tawarruk tapi seperti duduk iftirash. Di batuan dia wak duduk nah bagi ni kawan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, maka mari kembali kita mempelajari Al-Quran. Al-Quran yang terdiri dari 100 sampai balik sure, 30 juz. Banyak mengatakan 6.665 ayat Al-Quran tadi. Kau harus buat usahawan Bapak Ibu. Iko kadang-kadang mohon maaf Bapak ya. Nan juz 30 ya kadang-kadang payah yang kolasai. Maka ambo tetap menyampaikan ke guru-guru mengaji, guru TPA, tolong diajak anak-anak waktu yang batu kali ini. Di banyak awak kau nang keluar cok kau hafalan lama Pak Ridas. Ndak ilmu nang keluar hafalan lama. Qul huwallahu ahad, Allah samad, lam yalid lam yulad, kufuwan ahad. Cubalah kalian itu baca. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi wa usahawan. Apa kau baca mau alun ibu, tapi tetap bau usaha mudah-mudahan. Karena ambo lah payah lo batunya bu, karena gagaman lah kurang gigi le tangga. Sehingga ndak fasih lah, tapi wak bau sawo. Jadi mohon maaf kepada Pak Imam, kepada muazin, mari bertanya awak. Kok ditunjukan deh uang wak bangi? Bapa azan yang benar kok. Risiko banyak pakar-pakar awak. Kok Pak Imam wak cekok? Bertanya, cari waktunya narenggang. Bapa azan yang benar tu. Kok masih banyak hayang halal solah. Tu semsiah nan hayang halal sod yang tasdik sinan. Hayang halal hayang halal solah. Tamar butala kan. Hayang halal falah. Kan. Aku takbirnya Allahu Akbar. Yo Akbar bu. Aku membaca takbir jola bertanpa enang. Dona baca Allahu Akbar. Ada baca Allahu Akbar. Dong baca Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa pualih lo kalau panjang nyoba tu dia. Jadi aku perlu kembali mohon maaf. Ambo bukan orang pandai, tapi kita berusaha lah.
Allahu. Bertemu kau mati. Huruf kau mati pun nak pejang. Makmus hukumnya ya pedas. Berdesis. Akbar. Allahu akbar. Mana nama makmus? Dua-dua. Kau mati, ta mati. Amalat. Berdesis sedikit. Kau dah macam Allahu akbar. Dalam malah Allahu akbar. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu yang berbahagia, kenapa kita puas dengan anak-anak kita hanya lulus MDA, kita puas menyolah pandai mengaji. Sekolah biayanya berapa juta sekalipun kita mampu, tapi untuk belajar Al-Quran anak-anak awak banyak cerita. Kau MDA je bertanya je guru MDA, lilah saya iuran mengajinya. Siko pun mana je mengaji berjang. Cimiak pun mana? Cimiak. Kalau 3 kali 5,000 sebulan ya, ala bertanya guru. Kecil lah mak, bila ke bayi, cik miak wak. Iya cik miak nama ibu. Apa? Cik miak. Itulah itu benarnya iyo miak namanya sebenarnya. Kalau dulu orang mengaji kan jodama, pakai lampu, balik miak. Guru dah minta gaji dah, tapi minta minyak lampu, minyak dama untuk belajar. Banyak cerita mah. Sampai nak mak kecil guru bila bayi cimiak wak. Patang kau bayi tu. Buang tu piti dia penganal lah. Cuma ajar awak nak orang ngaji di rumah. Ambo mohon maaf ibu 3 juta ambo digaji majar mengaji nak lantih kan bro. Awak kadang-kadang menganggap remeh je guru mengaji dia. Tapi kau dapat juara nak siapa tu? Tapi kau tak pandai nak. Siapa guru tu? Guru ni bertanya. Tak betul pak. Kalau anaknya juara mengaji, anak siapa tu? Tapi kau tak pandai mengaji lah. Siapa guru tu? Guru kini nak tengok galas saya pak dan nak. Ibu. Ya. 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 Nasib makmum terpaksa makmum. Pandai-pandai le. Salah satu benarkan dalam hati kita. Kecil imam. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Apa tu dalam mati fi tadlil. Kata Imam Allahu akbar. Ibu batunya dalam hati ibu lain. Dalam hati kita. Akbar. Bu benarkan itu salah satunya. Maka imam tu yang terbagus, yang terbaik. Kalau bisa. Tapi tidak ada nomor 39, boleh nomor 40. Nomor 80 tidak ada, boleh 81. Tapi dalam berarti bukan longgar siapa nanamu aja jadi imam tu tidak lebih itu pengertian tu. Bu, makanya di beberapa masjid beberapa tahun belakangan karena imam kau banyak masalah, maka dicarikan imam khusus untuk bulan Ramadan, termasuk di pasar, patang di lawin, bercelik ladol imamnya. Kenapa? Karena induk-induk kau banyak jemaah kau komplain karena bacaan tadi. Kami ngikut imam bacanya dah betul, ya tu bapa ya. Apa jawab wak pak. Tapi bukan berarti aku adolan suruh apa limang, dia nak pandai dah kan tu nak sentiang dah. Kan dolan baik itu bagai. Dalam artian tak ada nomor 40, nomor 41 boleh ya. Tapi bukan berarti kita membiarkan begitu saja ilmu tentang jadi imam itu. Bahkan jadi imam duduk iftirah sudah dapat tuar. Aku coba balik ibu. Jadi oleh sebab itu melalui peringatan nuzul Quran ini kita coba kembali. Enak. Kalau tidak baik itu kita ingat dalam surah Al-An'am ayat 125.
Kata Allah, wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Nah. Barang siapa yang disesatkan hatinya di Allah dan dia tidak mau mempelajari Al-Quran, maka batinnya menolak Islam. Maka kecek Nabi, orang-orang yang tidak punya ilmu Islam tu, maka dia mengamalkan Islam itu seperti mendaki ke langit. Kira-kira murah mendaki ke langit, apa payah? Bapa kau mendaki ke langit, dibuat janjang sampai mana kata lok doa. Wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang diberi oleh Allah hidayah untuk beragama, untuk menjalankan agama, yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Jadi ko ado jo malai tiwak membaca Al-Quran, malai jo tiwak solat, malai jo tiwak untuk memperbaiki bacaan wak, tanwa wak lu dapat hidayah yang banyak dari Allah. Oleh sebab itu berusaha wak. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang keras untuk mencari ridhoku akan kuberikan hidayah. Artinya berjuang awak, bahas supaya dapat awak belajar Quran, bahas supaya bisa awak tahu je ilmu ibadah, bahas awak bisa lo coba beribadah, maka ini akan diberi oleh Allah hidayah. Sehingga mudah. Awak eran sianu bisa no khatam Quran sekali sebulan. Sianu bisa puasa sunat 2 kali seminggu. Nih awak payah banget. Kenapa? Karena disempitkan dada kita dalam menerima ibadah tadi. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita coba dalam rangka peringatan ya nuzul Quran ini, kita berusaha kembali untuk mempelajari. Takai ibu-ibu ya, belajar itu kan bukan di sekolah saja, bukan di MDA saja, tapi banyak ya fasilitas yang bisa kita manfaatkan. Contoh ibu-ibu nang gek-gek nang tua-tua, pukul 10 malam tu, anak-anak kan lah mulai no tekan tua dah. Sebab kini awak nak punya TV no, tapi dikuasai di anak. Dia dapat awak menonton saja loh. Ni nyo punya sinetron saja. Jam 10 lah takalok no, buka channel-channel TV, ada Roja TV, ada Surau TV, ada banyak baca-baca lakuan. Awak simaan suri apa? Weh, salah awak selama ko ya. Weh, iko ya. Tak. Ada lo alat-alat elektronik ini nan bok-bok tu. Atau melalui HP, ibu-ibu nak punya HP Android dan untuk HP kawan-kawan jauh. Dengan itu kita juga mempelajari Islam. Karena dulu kini dalam YouTube tadi cara membaca surat Al-Fatihah dengan benar. Banyak contoh-contoh ditampilkan. Coba ulang balik. Jadi oleh sebab itu Bapak dan Ibu, maka ikolah menjadi suatu persoalan ketika besok dalam hadis, awak di alam barzakh ditanya dek malaikat, apa kitab awak? Kalau awak tidak pernah khatam gak sekali semua duit, tidak akan bisa menurut para mufassir kita menjawab Al-Quran itu nanti. Sebab nangka menjawab itu besok adalah bacaan Al-Quran kita. Iqra'ul Quran fa innahu yaumil qiyamati syafi'an. Sesungguhnya nanti bacaan Al-Quran itu akan menjadi syafaan kan datang ke awak nanti di hari kiamat. Bu, ditanya apa kitab engkau? Kalau percaya kepada kitab rukun iman yang keberapa, Pak? Sampai nak? Percaya pada Allah, malaikat, kepada Rasul, kepada kitab. Kalau awak tidak pernah khatam gak sekali mau kasih baca surah Al-Fatihah sampai An-Nas, itu besok tidak akan bisa awak menjawab dua pertanyaan malaikat. Apa kitab engkau? Dibaca baru 10 juz, Pak. Bisa baca al. Apa dah ya?
kita baca 20 juz Al-Qur. Kalau 30 juz Al-Quran. Apa lagi acok khatam? Di Solo Selatan, di Morona 2.000 kali khatam, tapi tidak pernah tamat baca Al-Quran. Aku nampak awak. Mengaji 3 hari khatam jawab, mengaji menuju khatam jawab, mampek balik khatam, mampek puluh khatam, manyarati khatam. Tapi nang khatam cakap, tidak ada pernah tamat baca Al-Quran. Aku nampak bayar besok. Ini 2 hari khatam tak pejang. Tapi ujung-ujung aja baca no. Lepas nak khatam, walah, tahu ya lah salah. Pi dah biar. Apa nak baca? Ini 2 hari petang khatam katanya. Jadi khatam Quran yang dimaksud baca dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Kini lah pojus dulu tu baca bu. Lah 5 balik malam kini, 6 balik. Berapa bu? Lah 2, 3, ampe. Paling indah Bapak Ibu, sekali saumui duit wajib khatam. Kalau nak tamasuk awak dah percaya kepada ki. Apa lagi pedoman hidup Pak? Maku apa-apa nan alun. Banyak mau tanya. Bu, lah berapa muah? 60 ya. Lapo kali khatam? Oh lah 6 balik kali ya. 6 balik. Bila ibu baca Al-Quran? Awak sudah isya tu buya tak baca Al-Quran tu dah solat subuh cik tu baca Al-Quran tapi sampai laman orang buya. Patut ibu tuan 6 balik kali khatam kerana punya waktu, punya saat, punya peluang untuk baca Al-Quran. Contohnya seorang lain. Pak, lapo muah 75 ya. Lapo kali khatam? Ini lena 2 kali ya. Tu bila pak baca Al-Quran di mana takanau dan ya. Aku bila takanau je dah we no sampai mati tak akan pernah khatam. Tu banyak ditanya bu. Bila baca Al-Quran? Bila ada waktu. Kalau bila ada waktu, bila takkan jangan jawabnya. Ini mohon maaf. Kemungkinan kita tidak akan pernah khatam Quran sampai mati. Nah inilah yang salah satu dicemaskan oleh Rasulullah. Orang pandai baca Al-Quran, orang yakin Al-Quran pedoman hidup, tapi tidak dibaca dan tidak pernah khatam dan tidak mempelajari Al-Quran itu dengan baik. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu melalui peringatan nuzul Quran itu, ya apalagi dalam bulan Ramadan itu syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, diturunkan Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Maka yang paling utama membaca Al-Quran adalah pada bulan Ramadan. Dan dalam ayat lagi, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya diturunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adra. Apa lah semua ibu? Apa lah semuanya? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tahukah kamu malam kemuliaan itu? Dan dikasih malam kemuliaan itu adalah pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi banyaklah baca Al-Quran, mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar dan lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi 1000 bulan kok kalau awak hitung Pak, itu lebih kurang 80 sampai tahun. Kita beramal kepada Allah. Jadi kau salah satu peluang dia awak dan dia Allah ke umat Nabi Muhammad salah satunya Ramadan. Umat Nabi Musa, Nabi Isa tidak ada dapat puasa Ramadan bu. Tidak ada dapat qiyamul lail lah. Siapa mendapat umat Nabi Muhammad dijanjikan oleh Allah oleh Rasulullah kata Rasulullah man shoma Ramadana. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa puasanya rancak sempurna baik diampuni dosa tahun lalu. Man qama Ramadana, siapa nan qiyamulainya selama Ramadan tadi baik cukup, maka diampuni dosanya pada tahunan lalu.
Jadi ikolah peluang dan diagih dari Allah kepada umat Rasulullah supaya umat Rasulullah tu masuk surga mu kaliannya. Jangan sampai ada nak masuk neraka. Tapi kini kalau awak bertanya masalah surga neraka, banyaklah orang narisih Pak. Awak tanya, "Ba ndak tarawih, ba kau ndak puasa, ndak takut masuk neraka?" Coba. Kecenya tu kalau kau ditakutin masuk neraka biar ndak surang je dalam memang rami bang. Ni kalau surang baru takutnya masuk neraka, tapi kalau banyak anda dah takutnya lah. Tapi kalau awak tanya, "Bapak Ibu ingin masuk surga apa neraka?" Pasti jawabnya Tapi walaupun tak puasa selama Ramadan ditanya, puasa indak, tarawih indak tiba, ingin masuk surga, kecewa. Kalau dapat buya kau indak tu apa dicuba kat 2 hari esok akan itu lah kecewa. Jadi awak terkadang meremeh-remehkan. Jadi ingin masuk surga harus berjuang, berusaha untuk masuk surga. Takut je neraka, maka berusaha menghindarkan diri kita dari neraka. Maka kata Allah, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan sampai ibu aja nak masuk surga. Jangan sampai apa aja masuk neraka. Masuk surga. Jangan sampai apa aja masuk surga. Kau dapat suami isteri masuk surga. Andai kata apa masuk surga, ibu masuk neraka, kira-kira ibu tak paujang? Ibu lah Pak. Ya Allah, biarlah dia masuk neraka sewang tuang umar mungkin ibu kami. Andai kata apa masuk neraka, ibu masuk surga, ibu ke ibu aja Pak. Tak ada jawab ada Pak pun. Tapi memang banyak je ibu-ibu aku nambangi ke suami nampak dah Pak. Nah ibu-ibu tak apa ibu mu ya, lah nyu dengan kita kenyau pe mayang ni nak muak. Ibu-ibu apa dalam neraka tolonglah den. Tu kau den kecian sawi. Tekan tu sih. Jadi bapak ibu-ibu, awak masuk surga, suami istri, anak masuk juga surga. Anak masuk surga, minantu juga masuk surga. Kau dapat ibu-ibu awak masuk surga, minantu dapat masuk surga dah. Tapi kini mintu nak lo lantai angan mengecek ke minantu leh. Pada kecek Nabi orang tua tu 3. Salah satunya Abu Kalazi wazajuka bintah, orang yang menikahkan kamu. Seorang apa menikah anak gadinya ke laki-laki, sesudah menikah tadi maka seorang calon mempelai nampak dusi tadi bertambahin 2 paknya. Ayah, ibu dan laki-laki. Ketika laki-laki menikah, maka bertambah induknya, jopaknya. Apa? Ibu, istrinya. Berarti mintuo kurang gaek de minantu. Minantu anak dek mintuo. Berarti mintuo juga punya kewajiban untuk mengingatkan, menyampaikan kebenaran kepada minantu. Tapi kini minantu banyak yang tak tahu dia untuk. Lah dingean de mintuo no pangarengkang lah jauh. Di Minang ikut nang kata Malayang majau. Kok kadi sampean payah aku ndak kadi sampean mami nantu awak nang buru inyo je nak nampak Jumaat dah awak tau. Dimbau anak api kecil-kecil lah kau dah je nak nampak dan tarawih minantu wang bitibo mo kalian. Ibo tiamak. Lai di sampean lo dek orang rumah no ke suami no mak bertanya ba kau ndak mayang tarawih dah cakap. Kecik minantu je kau. Pandai-pandai lah mak kau nyuruh dan mayang mah. Habis lah dia cucu nak kau. Adulah nama itu. Tak kancing nak kau bu anaknya lah 6 sepul kemabian. Maka Nabi Ibrahim itu Rabbi ja'ani muqimah shalah wa min zuriyati. Jadikan kami orang yang solat dan anak cucu keturunanku. Walaupun secara rumah tangga lah diserahkan kepada anak awak, tetapi kewajiban kita masalah agamanya, masalah ibadahnya tetap menjadi kewajiban kita sampai ajal kita datang. Kau dikeceng kami tua, keceng kami nantu dah, dan hutang dia lah selesai. Kalau dia nikah, no pandai lah no lah, kami tidak. Jadi oleh sebab itu ibu-ibu, maka pernah jom buajaan mintu tadi ibu, bakal ibu ya. Ambo tunjukan cara bu.
Astagfirullahaladzim. Dah jalan pengurus puluh Aceh lah. Pada nuzul Quran ini nak. Baca caranya lebih keciambo ketika masak padi lebih piti mak. Siang lah baik dua belek. Balian kopia, balian sawang, balian maju koko. Ayolah dek orang dek ko dek luwe lah. Balian lah kain sawang, bagajan kopia, balian maju koko. Pulang pakai ceng karena agen pek kau dah kau bekoh. Apa kau mak agennya lah? Lama-lama hari dah kecek wang rumah ke suami nak. Kau mak baki nak. Apa lo? Antara dan tak lo dicalik lo. Kan betul. Sudah dicalik buat kironya isinya kopiah, kain sawang, baju koko. Kecek minantu ni tak tahu tuang seko. Apa lo bakal siap mak kau pergi-pergi kopiah dan kau mentang-mentang tak solat dan habis tu lo keceknya pak. Jadi kamari payah lo mintu oh kadang-kadang membuat minantu. Makanya Nabi itu berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib, karena minantuna kau banyak ilmu ibadahnya rancak, cucunya besok lagi selamat. Jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, secara intinya kini kita peringatan nuzul Quran, mari kita pelajari, mari kita baca, mari kita pelajari Al-Quran, mari kita jadikan sebagai pedoman hidup bagi kita. Walaupun tidak bisa kita baca secara panjang lebar, tetapi mari kita jadikan momen peringatan nuzul Quran itu bagi kita untuk kembali menjadikan Al-Quran itu pedoman hidup bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.